wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabil karim wa nunazzilu minal qur'ani wa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat cinta ruqyah dimanapun berada, kembali berjumpa dengan saya Dang Salman. Dimana kali ini saya ingin berbagi video tentang seorang ibu yang kurang lebih 5 tahun mengalami sakit non fisik, artinya dia ini sakitnya cemburu, ya, cemburuan berat. Jadi saking cemburunya itu jangankan orang lain, sama sepupu ataupun ponaan sang suami pun dia cemburu luar biasa. Dan yang membuat prihatin ini, cemburunya itu nggak bisa dibendung, dia bisa marah sampai membuat sang bapak atau suaminya ini sampai berdarah-darah. Ya, alhamdulillah dia mempunyai seorang suami yang cukup sabar dan luar biasa sabar lah menurut saya. Sampai 5 tahun terakhir ini masih bertahan dan artinya dia udah berupaya berobat ke sana kemari dan itu belum mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu. Kadrullah ada seorang tetangganya yang menyarankan untuk diruqyah dan bertemu dengan saya, ya. Nah, seperti biasa sebelum kita melakukan proses ruqyah, saya ingin ada beberapa tahapan yang saya ingin lakukan kepada pasien-pasien saya. Yang pertama yaitu tentang tahapan pertama yaitu masalah dialog untuk mencari atau menggali sumber dari penyakit ini agar kita lebih mudah dan lebih gampang untuk memberikan arahan, mungkin dakwah sedikit kita tentang tauhid dan akidah mereka, ya. Nah, inilah yang membuat biasanya awal inilah yang membuat untuk kedepannya lebih mudah atau lebih gampang proses ruqyahnya. Biasanya kalau kita sudah mendakwai tauhidnya benar, dia bisa menerima akidah yang kita sampaikan, itu untuk kedepannya insya Allah lebih gampang, ya. Insya Allah nggak frontal lah. Tapi kalau dia masih bersebelahan dengan kita, ini kebiasaan biasanya ini frontal untuk ruqyahnya. Ini salah satu tip juga buat para raki yang baru memulai meruqyah, ya. Kemudian yang kedua saya lakukan itu tahap pembuatan air ruqyah, yang mana biasanya saya sediakan 2 air, yaitu air masak dengan air yang mentah. Artinya air masak ini untuk bisa diminum, bisa air sumur yang dimasak atau air dari pegunungan yang sudah disuling, yang sudah disalin, yang siap diminum, ya, seperti air minum kemasan atau apapun itu, ya. Nah, di sini sudah kita lakukan ruqyah air, baru kita mengajak ibu ini untuk melakukan ruqyah mandiri. Nah, adapun tujuan dari pembuatan air ini terlebih dahulu, yang pertama, kalau nanti seandainya terjadi frontal atau suatu hal, jadi kita tinggal mengambil air ini untuk bisa kita mandikan mungkin, bisa kita usapkan mungkin, menyuruh keluarganya ataupun meminumkannya. Jadi kita tidak terlalu repot lagi. Jadi kalau misalnya nanti di saat ruqyah itu terjadi frontal atau apapun itu, kita masih mau membuat air, itu agak memakan waktu, ya. Ini sebenarnya tidak ada tuntunan harus ini dulu nggak ada. Cuman ini inisiatif saya pribadi kepada pasien-pasien saya, ya. Dan cara saya meruqyah lah seperti itu, ya. Nah, kalau sudah melakukan pembuatan air ruqyah, kita biasanya melakukan ruqyah rumah terlebih dahulu, ya. Dan sambil kita mencari atau melihat rumah-rumah, biasanya kan ada di atas pintu rumah atau pintu jendela itu yang dipasang-pasang. Nah, nanti kita berikan penjelasan, oh ini bu nggak boleh, ini boleh. Nah, kemarin kita dapatkan itu di atas rumahnya itu ada di bubungan atap itu ada bekas kayak bendera, mungkin itu kelapa, bekas-bekas waktu mau naik bubungan rumah katanya. Nah, ini kita jelaskan bahwasanya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, ya, yang tidak ada tuntunan secara syariat. Dan bapak ini dengan ikhlas juga ingin, setelah kita jelaskan bahwasanya itu tidak ada tuntunannya, mereka ikhlas untuk melepaskan itu, ya. Nah, jadi ini yang menjadi dasar daripada dakwah ruqyah kita kali ini, ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan ruqyah rumah, kita baru mengajarkan ruqyah mandiri, ya. Nah, ruqyah mandiri ini saya gunakan yang kepada ibu ini yaitu teknik 3B, ya. Benteng, bakar, buang dengan menggunakan bacaan Al-Fatihah yang ditiupkan di telapak tangan, kemudian usapkan seluruh badan, ya. Seperti yang video nanti yang bisa sahabat
perhatikan dan tonton dan nikmati dan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Nah selanjutnya kalau di sini nanti ada reaksi, maka kita akan melanjutkan dengan penanganan kepada pasien ini tadi. Tapi kalau dia tidak ada reaksi atau apapun, ya kita langsung dengan meruqyah si pasien ini langsung ya. Nah kebetulan ibu ini ada suaminya, muhrimnya sendiri. Ini guna salah satu kalau ada muhrim. Jadi saya melakukan ruqyah, meminta bantuan suaminya atau muhrimnya ini untuk memegang kepala ibu dan pundak ibu ini ya. Jadi manfaatnya yang pertama, kalau seandainya kita mau memegang, mau memukul atau apapun itu, kita tidak langsung bersentuhan dengan badan ibu atau tubuh ibu ini, tapi ke tangan bapak atau mahramnya ini ya. Itu yang pertama. Kita terhindar dari murkanya hadis Nabi yang disebutkan memegang bukan mahram itu lebih baik dicucuk besi panas dari kepala sampai kaki. Nah ini terhindar. Yang pertama. Yang kedua, ini kita melatih agar suami istri ini atau mahram dua ini bisa meyakinkan diri bahwasanya, oh saya bisa meruqyah dengan bacaan yang saya baca ini. Nah, jadi ini menanamkan juga semacam keyakinan buat mereka agar mereka bisa nanti melanjutkan ruqyah mandiri di pasca ruqyah yang kita lakukan. Nah, ini manfaat kepada pasien yang kita arahkan untuk melakukan membantu dalam hal meruqyah ini. Ini yang bisa saya rasakan saat ini ya. Artinya tidak mutlak demikian, mungkin bisa jadi dari kawan-kawan yang lain itu berbeda teknik, itu selagi dalam koridor syariah ya silahkan saja ya. Ini yang saya pelajari, yang saya yakini dan saya amalkan begitu itu ya. Dan ini berlaku kepada hampir ke semua pasien saya ya. Nah selanjutnya kalau memang tidak ada reaksi lagi ataupun mungkin di sini nanti ada reaksi muntah atau apapun, ya kita tangani sampai selesai. Dan bila tidak ada lagi reaksi yang terjadi, mungkin pusing tidak lagi, mual tidak lagi, ataupun dia tadi serupan sekarang tidak lagi, badannya sudah enteng, perut nggak mual, kepala nggak pusing, rasa menjerat di leher mau muntah nggak lagi, ya itu arti tanda-tanda mudah-mudahan wallahu alam jinnya sudah tidak ada lagi di dalam tubuh ibu ini. Namun tetap kita ingatkan bahwasanya pasca ruqyah itu memperbaiki diri, membentengi diri sendiri itu jauh lebih baik ya. Jadi sahabat sekalian dimanapun kalian berada, untuk video kali ini selamat menikmati, mudah-mudahan bermanfaat. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang sudah mensupport channel ini terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah menggantikan yang lebih baik dan menjadi amal jariah kita bersama. Dan yang belum subscribe, saya harap untuk membantu dorong channel ini agar bisa lebih bermanfaat lagi buat masyarakat lebih banyak. Demikian, selamat menikmati. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat di channel ini. Selamat menikmati dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Itu mau muntah tapi di leher ngeganjal. Oke, ya.
kaidah mau keluar ya. Baik, sekarang sebelum saya ruqyah, nanti saya ajarin dulu ruqyah mandiri ya Ibu ya. Baca Al-Fatihah, kemudian usapkan ke seluruh badan ya. Saya ajarin dulu, maka Ibu laksanakan ya. Iyyaka na'budu lawan aja Bu, lawan terus. Agak dipaksa mulutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dewa matru. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. 3 kali tiupan. Ya. Ya Allah, tolong dibentengi diri ini dari segala serangan penyakit apapun itu jenisnya. Amin. Usapkan mulai dari muka, gosok-gosok di muka, gosok-gosok di kepala, sampai ke tengkuk belakang, gosok benar semuanya, di leher ya. Iya. Dada, perut dan sekitarnya. Oke, dari luar aja Bu, dari luar aja. Iya. Ya, dari luar aja ya. Belakang-belakang yang terjangkau ya. Kemudian pundak kiri kanan. Ya, pundak kiri, pundak kanan. Tangan kanannya Bu langsung. Oke, tangan kanan terlebih dahulu. Tangan kirinya. Kaki kanannya. Oke. Lanjut dengan kaki yang sebelah kiri. Istighfar. Oh, muntah jangan ditahan ya. Selanjutnya yang masalahnya kami ingatkan untuk keluar secara baik-baik, keluar permintaan kepada Allah dengan cara yang disunnahkan oleh Rasul. Sesungguhnya keberadaan kalian dalam tubuh ini adalah sebuah kezaliman. Zalim cuma satu tempat kembalinya, yaitu neraka Allah. Untuk itu kami ingatkan, keluarlah secara baik-baik tanpa ada permintaan apapun juga. Sekiranya kalian Islam untuk mengabdi kepada Allah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembah aku, kata Allah. Jadi kita semua di sini, bangsa makhluk apapun itu, tujuan diciptakan cuma satu, mengabdi kepada Allah. Jadi kalian di dalam sini juga yang mengganggu ibu ini juga ya, semuanya diciptakan Allah untuk mengabdi kepada Allah, bukan kepada bangsa jin, bangsa setan, bangsa iblis atau apapun itu, kepada dukun atau siapapun itu. Tapi kalian mengabdi kepada Allah. Sekiranya kalian kafir, kami mengingatkan kalian untuk masuk ke dalam Islam, mengajak kalian, menghimbau kalian. Tapi sekali lagi ini kalau kalian mau, ya. Karena kata Allah, Innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang Allah ridhos, yaitu Islam ini. Jadi tidak ada agama selain Islam yang Allah ridho di muka bumi ini. Jadi kami mengajak kalian untuk memeluk Islam. Itu pun tidak ada paksaan buat kalian, ya. Tidak ada paksaan. Jadi terdiri hati kalian sendiri, ya. Kalau hati kalian berkeinginan masuk, ya silakan. Tapi yang jelas satu hal, seiring ayat yang kami bacakan, kami mohon kepada Allah untuk dimudahkan proses keluar kalian dari tubuh orang ini. Namun sebaliknya, dengan ayat-ayat ini pula kami mohon kepada Allah agar kalian diazab saat ini juga, ya, diazab saat ini juga, dan nantinya tentu di neraka kalian lebih dahsyat lagi azabnya. Sekali lagi, kalau itu kalian masih dalam keadaan zalim di dalam tubuh ini. Tapi sebaliknya, kalau kalian sudah bertobat dan kembali jalan Allah, beriman kepada Allah, insya Allah kalian akan selamat dunia dan akhirat, ya. Insya Allah kalian akan selamat dunia dan akhirat. Sekali lagi, semuanya keluarlah tanpa terkecuali. Mulai dari kepala, leher, dada, perut, punggung, semua di kaki, dimanapun kalian berada, Allah maha melihat keadaan kalian, ya. Allah maha melihat keadaan kalian. Semuanya keluarlah secara baik-baik, ya. Keluarlah secara baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Istighfar dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Istighfar ya. Istighfar ibunya, istighfar. Bimbing istighfar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya masalah jin semuanya keluar, yang di kepala, yang di leher, yang di dada, di perut, dimanapun kalian berada, semuanya di mata. Demi Allah keluarlah. Tidak ada tempat kalian dalam tubuh ini. Makin lama kalian dalam tubuh ini, makin dalam nerakanya Allah. Semuanya. Lewat mulut ibu ini keluarlah. Semuanya tanpa terkecuali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Semuanya, yang masalah jin, semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kami sudah ingatkan, keluarlah secara baik-baik. Tidak akan mampu kalian melawan ayat-ayat Allah. Apalagi melawan Allah. Makin lama dalam tubuh ini, makin dalam nerakanya Allah. Tidak ada kesombongan di dalam dunia ini kecuali milik Allah. Semuanya keluarlah. Kami dari awal sudah ingatkan. Dengan ayat-ayat ini kalian mohon kepada Allah untuk memudahkan proses keluar kalian kalau kalian mau bertobat. Tapi sebaliknya, dengan ayat-ayat ini kami mohon kepada Allah untuk menghukum tubuhmu saat ini juga. Mengazab tubuhmu saat ini juga. Untuk itu keluarlah semuanya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bakar semuanya ya Allah, karena kesombongannya ya Allah. Ketika dia mau keluar dari tubuh orang ini ya Allah, mudahkan dan lancarkan ya Allah. Beri taufik dan hidayah kepada dia ya Allah. Semuanya. Saya lagi kami ingatkan dengan ayat-ayat yang kami bacakan. Keluarlah secara baik-baik. Kalau tidak kami mohon pada Allah dengan ayat-ayat ini juga. Perantara ayat ini juga kami akan mohon pada Allah untuk dibakar tubuhmu. Semuanya tanpa terkecuali. Sebelum itu terjadi, semuanya keluarlah lewat mulut ibu ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Semuanya keluar. Kalau mau tidur di alam kamu sana, jangan di dalam tubuh orang ini. Semuanya. Dan mohonkan kepada Allah untuk dimudahkan proses keluar kalian. Semuanya tanpa terkecuali, ya. Tanpa terkecuali. Yang di otak orang ini, semuanya keluar. Semuanya tanpa terkecuali. Di leher, yang di perut, di dada, semuanya keluar. Di mata, di telinga, semuanya keluar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama narijat juluduhum baddalnahum juludan ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم
وقال المسيح يا بني إسرائيل اذكروا ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Baca bismillah tangan kanan Bu. Tangan kanan bismillah ya, salawat kemudian berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, asbab air ini tolong angkat penyakit hamba. Amin. Pakai tangan kanan ya. Habiskan.